Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Milani dengan NIM 207120010, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi SMP kelas 8 yaitu pola bilangan. Terkhusus untuk video kali ini yaitu bagaimana sih menentukan suku suatu pola bilangan. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang pola bilangan, kita harus tahu apa sih definisi dari pola bilangan. Nah, pola bilangan adalah sekumpulan bilangan dengan aturan tertentu yang akan membentuk suatu barisan bilangan atau pola yang sama dan teratur. Adapun berbagai macam pola bilangan diantaranya yang pertama pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, dan pola bilangan persegi panjang, di mana kesemuanya akan kita bahas satu persatu dalam video kali ini. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil merupakan pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Adapun bilangan ganjil itu sendiri artinya suatu bilangan yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Adapun contoh untuk pola bilangan ganjil dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sehingga rumus untuk pola bilangan ganjil yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1, di mana UN di sini artinya suku ke N. Misalkan terdapat U1, maka berarti suku pertama, U3 suku ketiga, U4 suku keempat, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua yaitu pola bilangan genap. Pola bilangan genap yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Adapun bilangan genap itu sendiri artinya suatu bilangan yang habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Adapun contoh untuk pola bilangan genap dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sehingga rumus untuk pola bilangan genap yaitu UN sama dengan 2N atau 2 dikali N. Selanjutnya yang ketiga yaitu pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah susunan bilangan yang polanya menyerupai segitiga. Adapun contohnya dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Sehingga rumus untuk pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan 1/2N dikali N ditambah 1. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah susunan bilangan yang polanya seperti persegi, sehingga dibentuk oleh bilangan kuadrat. Adapun contohnya dapat dilihat pada gambar di samping, seperti 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Sehingga rumus untuk pola bilangan persegi yaitu UN sama dengan N pangkat 2 atau UN sama dengan N kuadrat. Dan yang terakhir yaitu pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang adalah suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Adapun contohnya dapat dilihat pada gambar di samping, seperti 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Sehingga rumus untuk pola bilangan persegi panjang yaitu UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menentukan suku suatu pola bilangan? Selain pola bilangan-bilangan tadi, ada banyak pola bilangan yang lain. Nah, untuk menentukan suku tertentu pada suatu pola bilangan, kita bisa menganalisa secara sederhana. Akan tetapi, jika terlalu sulit, maka lebih baik kita menentukan rumus suku ke N terlebih dahulu dari pola bilangan tersebut agar lebih memudahkan. Nah, langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, misalkan terdapat pola bilangan 5, 9, 13,
17, 21, dan seterusnya. Nah, kita ingin mengisi 3 angka setelahnya apa sih? Nah, caranya gimana? Yaitu kita bisa melihat yang paling mudah, yaitu dengan melihat selisih atau apakah dikali 2, dikali 3, dikali 4, dan seterusnya. Nah, jika kita lihat, perhatikan bahwa antara 5 dengan 9 ditambah 4, 9 dengan 13 juga ditambah 4, 13 dengan 17 ditambah 4, 17 dengan 21 juga ditambah 4. Yang artinya bahwa bisa kita pastikan polanya pasti selalu ditambah 4. Artinya bahwa suku berikutnya juga pasti akan selalu ditambah 4. Nah, untuk itu dapat diperoleh bahwa 3 angka setelah angka 5, 9, 13, 17 yaitu 21 yaitu 21 ditambah 4 25, 25 ditambah 4 29, 29 ditambah 4 yaitu 33, sehingga diperoleh 3 angka berikutnya yaitu 25, 29, dan 33. Selanjutnya untuk contoh nomor 2. Misalkan terdapat pola bilangan 3, 6, 12, 24, dan 48. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita ingin mengetahui 3 angka setelahnya. Nah, untuk yang pertama 3 ke 6. Nah, diapain ya supaya 3 bisa jadi 6? Nah, bisa kita tambah dengan 3, kan, tetapi perlu pula diperhatikan bahwa 6 ke 12 tidak ditambah 3. Maka pola ini tidak teratur, yang artinya bahwa polanya bukan ditambah 3. Sehingga kita mesti memikirkan pola yang lain. Nah, jika ingin yang lebih besar bisa dikali. Antara 3 ke 6 dikali 2, 6 ke 12 juga dikali 2, 12 dengan 24 juga dikali 2, 24 ke 48 juga dikali 2. Sehingga dapat dipastikan bahwa polanya selalu dikali 2. Sehingga diperoleh 3 angka berikutnya yaitu 48 dikali 2 96, 96 dikali 2 192, 192 dikali 2 384. Sehingga 3 angka berikutnya yaitu 96, 192, dan 384. Jadi polanya bisa saja ditambah, bisa pula dikali, yang pastinya polanya teratur. Berikutnya untuk soal nomor 3, misalkan terdapat pola bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Sama dengan soal-soal sebelumnya, kita ingin mengetahui 3 angka setelahnya apa. Nah, kita coba untuk 1 ke 1 ditambah 0, 1 ke 2 ditambah 1, 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 8 ditambah 3. Nah, ini polanya agak sedikit unik. Untuk itu, kakak ingin memperkenalkan yang namanya pola bilangan Fibonacci. Nah, pola bilangan Fibonacci itu apa? Yaitu susunan angka dengan angka berikutnya diperoleh dari menjumlahkan 2 angka sebelumnya secara berturut-turut. Nah, kita lihat untuk angka 2 diperoleh dari menjumlahkan angka 1 dengan 1, angka 3 diperoleh dengan menjumlahkan angka 2 dengan 1, angka 5 diperoleh dengan menjumlahkan angka 3 dengan 2, dan angka 8 diperoleh dengan menjumlahkan angka 5 dengan angka 3. Untuk itu, dipastikan bahwa pola berikutnya pasti akan selalu ditambah dengan 2 angka sebelumnya, sehingga diperoleh 3 angka berikutnya yaitu 8 ditambah 5 13, 13 ditambah 8 21, 21 ditambah 13 34, sehingga 3 angka berikutnya yaitu 13, 21, dan 34. Contoh berikutnya dengan menggunakan rumus. Tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N ditambah 2. Nah, cara pakai rumusnya gimana sih? Nah, kita hanya mengganti nilai N-nya dengan 1 untuk suku pertama, 2 untuk suku kedua, 3 untuk suku ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk U1 atau suku pertama, 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. U2, 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 8. U3, 3 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 11. U4, 3 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 14. U5, 3 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 17. Nah, jika kita lihat antara suku satu dengan suku yang lainnya membentuk pola selalu ditambah 3, sehingga bisa saja di tengah jalan kita telah menemukan polanya, bisa dengan melanjutkan pola tersebut.
Akan tetapi kenapa sih rumus ini penting? Nah, bagaimana jika ditanya rumus untuk suku ke-100? Nah, kita tidak mungkin melanjutkan polanya selalu ditambah 3 hingga sampai kepada suku ke-100. Untuk itu, adanya rumus ini sangat membantu dalam menentukan pola bilangan selanjutnya, sehingga rumus untuk U100 sama dengan 3 dikali 100 ditambah 2 sama dengan 302. Nah, itulah tadi video penjelasan mengenai materi pola bilangan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.